Shalom, kami akan membacakan berita jemaat pada Minggu tanggal 28 Juni 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada pagi hari ini di rumah masing-masing, baik secara mandiri ataupun berkelompok. Liturgi yang kita gunakan pada minggu hari ini adalah liturgi khusus perayaan Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Dan sekaligus kita bersama merayakan perjamuan kudus. Pendeta yang melayani kita pada pagi hari ini adalah Pendeta Marsina Anisinta STH. Dibantu oleh penetua dan diakon, dan kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin melaksanakan ibadah berumah tangga bersama dengan majelis dan ingin dikunjungi dalam kunjungan doa, silakan menghubungi pendeta pelayanan atau staf TU Majelis Jemaat GKI Emmanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu jemaat yang merayakan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat, jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan Yesus menolong dan menjaga kita. Amin. Salam. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835, penginjil Brandstein menginjakkan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi atau kota Jakarta. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah baru dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang GKE rayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKE. Sejak semula pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat dan tekad melayani inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKE. Bersama ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah berbagai macam kesulitan. Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita tetap yakin dan menaruhkan pengharapan kepadanya. Serahkan dirimu selalu dalam pimpinannya. Untuk menerima potum dan salam, jemaat diundang berdiri. Kita akan tahbiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita hari ini terambil dari Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Refleksi melihat usaha pekebaran Injil. Gereja Kalimantan Evangelis hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua makhluk, teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudaranya di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar
karena masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun, bulan terus berganti. Dari generasi ke generasi disampaikan kabar baik. Demikian pun kita telah melewati berbagai macam kesulitan sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus terus diberitakan apapun keadaannya. Kita memuji nama Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 111, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Gereja bagai bahtera. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami dari dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Allah atas penyertaan itu. Teristimewa Engkau telah melawat kami, orang-orang, warga jemaat di bumi Kalimantan, untuk dimerdekakan dalam iman pengharapan kami. Engkau telah mengirimkan para pekebaran Injil dulu kala untuk memenangkan jiwa-jiwa kami. Karena kami sadar kami adalah orang yang berdosa. Tanpa mengenal Kristus kami adalah orang yang berdosa. Dengan menerima Kristus kami menerima kebenaran dan kehidupan.
atas segala sesuatu yang telah kami lakukan ya Allah, mulai melalui tingkah laku, perbuatan kami, perkataan kami. Kiranya Engkau mengampuni kami, Engkau menyuci menguduskan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Beserta itu pula Tuhan, Engkau anugerahkan kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Ya Allah Bapa di sorga, pada saat ini juga siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta pada saatnya nanti. Terima kasih ya Allah. Kami sambut berkat dan anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14 yang demikian berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jemaat silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Kejadian 21 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-21 dengan judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Demikian firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti, serta sekibrat air, dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikibrat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepamana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kibratnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 19 ayat 105.
Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dalam rangka pengucapan syukur 185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Dan saat ini juga kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Nas firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39. Dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kembali kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan atas kasih karunia pemeliharaan Tuhan, kami boleh berkumpul bersama melaksanakan persekutuan kami, ibadah minggu secara virtual di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga, maupun bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami yang lain. Kami percaya di dalamnya Tuhan Allah hadir dan memberkati kami. Dan saat ini kami akan bersama membaca serta merenungkan firman-Mu. Sertai dan berkatilah kami ya Allah, agar kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca bersama Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 39. Perikop yang pertama, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Firman Tuhan demikian, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang kubisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saya mengambil dua kata, yakni jangan takut. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang namanya hidup pasti selalu saja ada tantangannya. Entah dia punya Tuhan ataupun dia yang tidak percaya dengan Tuhan. Yang membedakan adalah respon kita ketika menghadapinya. Karena bisa jadi saudara menghadapinya dengan optimis, penuh harapan, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara. Tetapi bisa juga sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada rasa kecewa dan juga putus asa. Tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kekecewaan dan putus asa tidak akan pernah merubah kondisi seseorang menjadi lebih baik. Kenapa? Itu malah bisa memperparah keadaan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk berpikiran positif. Berpikiran positif artinya dalam segala peristiwa hidup harus berpikir positif, karena pikiran positif akan melahirkan ucapan dan tindakan yang juga positif. Nah, pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus telah membuat para rasul ini paham benar akan segala tugas yang harus mereka emban. Yesus mematangkan panggilan para rasul ini untuk memasuki medan pelayanan yang begitu hebat dan bisa jadi mengerikan. Nah, Yesus mengingatkan mereka akan ancaman dan resiko yang sangat mungkin terjadi ketika mereka melayani Tuhan. Dan Yesus mengingatkan mereka akan ancaman dan resiko itu. Tetapi Yesus juga memberikan penguatan bagi para murid. Ia berkata, jangan kamu takut. Dan ia ucapkan itu sebanyak 3 kali. Yesus mengungkapkan kalimat ini untuk menguatkan para rasul, karena mereka akan diutus untuk pemberitaan Injil. Jadi tugas dan medan pelayanan pemberitaan Injil yang mereka hadapi memang ganas dan mengerikan. Sehingga dalam ayat yang ke-16 dari firman Tuhan yang kita baca, Matius pasal 10 ayat 16, dikatakan bahwa tantangan itu sama seperti domba masuk ke tengah-tengah serigala. Domba yang lugu bisa jadi akan segera diterkam dan dicabik-cabik oleh serigala dan dijadikan makanan empuk. Nah, Yesus mengungkapkan secara konkret apa yang akan dihadapi para murid. Dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, di dalam ayat yang ke-25, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Nah, ini menjadi ungkapan yang konkret bagi para murid. Beelzebul ini adalah tanda yang anti terhadap kuasa Tuhan. Dan ia memiliki kuasa untuk menggoda manusia, menggagalkan kehendak Allah. Apalagi para murid ini pasti akan mudah untuk dirayu. Nah, tetapi di dalam ancaman itu Yesus memberikan kekuatan. Yesus mengambil contoh dari burung pipit. Kenapa burung pipit? Burung pipit ini adalah jenis burung kecil dan harganya sangat murah di sana. Tetapi burung yang kecil ini tidak pernah luput dari penjagaan Allah. Dan Yesus hendak menguatkan para rasul bahwa burung yang demikian juga ada dalam penjagaan Tuhan. Apalagi murid-murid yang dipakai Tuhan untuk pemberitaan Injil, tentu akan ia pelihara, tentu akan ada di dalam perlindungannya.
Dan Allah akan memberikan keselamatan bagi para rasul ketika menghadapi tugas pengutusan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, jangan kamu takut. Nah, selanjutnya selain menghadapi ancaman dari luar dirinya, pemberitaan Injil juga akan mendapat tantangan dari dalam. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-34? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, dan seterusnya. Jadi apa yang dimaksudkan Yesus datang tidak membawa damai? Nah, jangan kita pahami dulu ayat ini secara hurufiah. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Ada tantangan dari dalam. Yesus datang sebagai Raja Damai. Dan damai di atas dunia itu menjadi tujuan Yesus. Namun, karena berbagai aneka tanggapan manusia terhadap Injil itu, maka sangat mungkin terjadi pertentangan, perbedaan, seperti simbol pedang. Yesus mengetahui bahwa pemberitaannya juga menyebabkan perselisihan di dalam keluarga, antara bapak dan anak, antara ibu dan anak, perempuan, bahkan dengan menantunya. Dan pertentangan dapat terjadi karena seorang yang sudah paham benar apa itu Injil, sedangkan yang lain belum paham benar. Dan tidak tertutup kemungkinan di keluarga Rasul pun terjadi hal yang demikian, sehingga itu bisa menggagalkan tugas pengutusan. Kemudian yang kedua, itu juga tantangan yang ada di dalam diri sendiri. Jadi pada puncaknya ini Yesus memberitakan resiko yang dihadapi oleh para rasul. Mengikut Yesus bukan hanya menimbulkan perselisihan dalam keluarga, tetapi juga kesiapan untuk memikul salib, merelakan nyawanya. Nyawa ini adalah jiwa atau diri kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan hanya manusia yang memiliki hubungan. Oleh sebab itu hanya manusia yang memiliki hubungan benar dengan Allah dalam Kristus Yesus yang bersedia mengorbankan seluruh hidupnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memang datang ke dunia untuk meruntuhkan kemapanan dan juga mengubah struktur sosial, dan Yesus datang untuk meruntuhkan kemapanan dan mengubah struktur sosial. Dan yang pertama-tama terusik adalah di dalam lingkungan keluarga orang-orang Yahudi. Mengusik keluarga Yahudi berarti mengusik Yudaisme. Dan para imam Yahudi yang merupakan pemimpin umat tertentu itu tentu saja tersinggung dan merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Untuk itu juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan para murid untuk siap memikul salib. Ayat 38. Ada konsekuensi ketika mengikut Yesus. Mulai dari dimusuhi, difitnah, sampai berakibat penganiayaan. Dan itu yang terjadi di dalam diri Yesus. Jadi memang benar apa yang dikatakan Yesus bahwa ia datang tidak membawa damai. Yesus datang tidak membawa damai karena pasti ada pro dan kontra. Pasti ada yang menerima dan ada yang menolak. Dan melihat ancaman dan risiko yang harus ditanggung untuk memberitakan Injil inilah, terkadang rasanya manusia ini menjadi kecut hati dan tawar hati. Kecut hati dan tawar hati. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita merayakan hari pengucapan syukur ke-185 tahun Gereja Kalimantan Evangelis.
Sebuah perjalanan pekabaran Injil yang tentu tidaklah mudah. Dan mengikut Tuhan Yesus membutuhkan kesiapan. Namun, Yesus tidak menghendaki kematian konyol bagi para pengikutnya. Yesus mengatakan, seperti tema firman Tuhan, jangan takut. Karena kekuatan bagi kita untuk tidak pernah takut ditunjukkan. Yesus mengatakan, jangan takut. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak pernah takut menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Tuhan tahu benar hati kita manusia yang sungguh-sungguh mengikutnya. Contohnya jikalau kita menolak segala apapun yang menghambat pekabaran Injil dan menolak segala ketakutan yang membuat kita tidak nyaman hanya karena nilai-nilai dunia semata. Bagi orang yang demikian, Tuhan Yesus akan memberi hati yang penuh sukacita karena ketaatannya mengikut Tuhan. Sehingga pada akhirnya, setiap orang yang mengakui Allah di hadapan manusia, maka ia memperoleh keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Selamat bersaksi bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26 yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya, kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi yang baru, di bawah langit baru. Pemeriksaan diri, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga beroleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian, jawablah. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah dalam hidup saudara? Kalau demikian, jawablah.
Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua dipersilahkan untuk berdoa di dalam hati masing-masing dalam saat teduh. Ya Allah, Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anak-Mu telah berfirman, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan sorgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perjamuan kudus. Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak semua, silakan mempersiapkan roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu terima. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merendahkan hati kita, menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk firman yang Kau taburkan bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita dan suluh bagi kehidupan kami, menguatkan dan memampukan kami menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan, apapun tugas dan tanggung jawab kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, bersama dengan sekalian jemaat-Mu yang boleh beribadah masing-masing di rumahnya hari ini, dan yang telah melaksanakan perjamuan kudus, kami bersyukur ya Allah, karena melewati kuasa-Mu, Kau telah menyelamatkan kami, menebus kami dari kuasa dosa. Engkau mengingatkan kami betapa berharganya kasih setia Tuhan. Dan itu semua boleh kami peringati melewati sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami tunduk di hadapan-Mu, menaikkan doa syafaat kami dalam rangka hari pengucapan syukur ke-185 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa bagi seluruh warga gereja, agar senantiasa bergerak bersama-sama untuk memajukan visi misi Gereja Kalimantan Evangelis yang misioner, menjadi warga gereja GKE, warga Gereja Kalimantan Evangelis yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga,
Pada saat ini kami tunduk di hadapan-Mu, kami berdoa bagi seluruh warga gereja yang bergerak bersama-sama untuk mewujudkan visi strategis Gereja Kalimantan Evangelis yang mewujudkan warga GKE yang misioner, warga GKE yang terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi tim pemberitaan kabar baik Gereja Kalimantan Evangelis, baik di tingkat majelis jemaat, majelis resort, dan majelis sinode. Tuhan berkatilah tim pemberitaan kabar baik ini, memberkati pos-pos pemberitaan kabar baik dan para pendeta, vikaris, penginjil, dan semua warga Gereja Kalimantan Evangelis yang melayani di pos-pos pelayanan. Tuhan sertai dan mantapkanlah setiap tugas tanggung jawab mereka untuk pemberitaan Injil Kerajaan Allah, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi upaya bersama mendukung seluruh pemberitaan pekabaran Injil. Tuhan berkati segala doa, daya, dan dana dari seluruh warga GKE, bahkan juga mitra GKE untuk pemberitaan kabar baik ini. Tangan Tuhan yang menatang, tangan Tuhan yang menolong, agar kiranya setiap apapun yang menjadi tugas tanggung jawab pekabaran Injil semakin dimantapkan, semakin kuat, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kami berdoa, ya Allah, bagi upaya pelayanan gereja pula di tengah pandemi COVID-19 ini, dan apapun yang dilakukan untuk menjawab setiap kebutuhan pelayanan dari kota sampai ke desa. Tuhan yang memberkati dan menolong, dan bahkan memampukan setiap para pelayan Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan yang terus mendukung, bahkan penatua dan diakon yang juga turut hadir dan mendukung setiap pelayanan yang diberikan bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa juga, ya Allah, bagi jemaat-Mu di tempat ini, Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, mereka yang boleh bersuka cita sepanjang minggu ini karena pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Tuhan berkatilah mereka dalam hikmat dan kekuatan yang semakin bertambah. Mereka senantiasa dapat bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dan bila mereka tetap terus melihat masa depan yang baik yang disediakan oleh Tuhan dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami sekalian jemaat-Mu, bahkan perjalanan hidup kami ke depan, hanya di dalam pertolongan tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Allah. Doa syafaat kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur, dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Dengarkan nas pengantar persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur yang akan kita berikan.
Terima kasih ya Allah atas segala anugerah di dalam kehidupan kami, berkat kesehatan kekuatan yang Engkau limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Sekarang kami mempersembahkan persembahan syukur kami, sebagai ungkapan terima kasih kami atas berkat di dalam kehidupan kami, melalui tugas pekerjaan, usaha yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan syukur kami berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kemajuan pelayanan kami di jemaat kami. Terima kasih pula yang ada pada kami Tuhan, Engkau berikan roh hikmat kebijaksanaan untuk kami mengelola, pergunakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Kita harus membawa berita. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengutusan dan berkat Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.